Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Putu Dina Listiani Putri, nomor absen 38 dari kelas 10 MIPA 10. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang konsep skalar dan vektor. Pada materi ini, kita akan membahas lebih lanjut tentang yang pertama, pengertian skalar dan vektor, dan yang kedua, yaitu tentang ruang vektor. Nah, vektor dan skalar merupakan dua besaran yang memiliki arti yang berbeda, namun memiliki kemiripan di dalam artinya. Yang pertama yaitu besaran skalar. Nah, skalar dapat didefinisikan sebagai besaran yang cukup dinyatakan besarnya atau nilainya saja, tidak bergantung pada arah. Nah, sedangkan besaran vektor dapat didefinisikan sebagai besaran yang mempunyai besar atau nilai dan arah. Nah, selanjutnya, mari kita belajar bagaimana cara menentukan mana besaran vektor dan mana besaran skalar. Contoh soal yang pertama, yaitu tinggi lemari pakaian Dinda adalah 130 cm. Nah, menurut teman-teman, soal yang pertama ini apakah termasuk besaran vektor atau besaran skalar? Yap, betul. Soal yang pertama termasuk besaran skalar. Kenapa termasuk besaran skalar? Karena pada soal pertama ini hanya ditentukan panjangnya saja, tidak ditentukan arahnya. Pada soal tersebut hanya tercantum nilai dari tinggi lemari, yaitu 130 cm, dan tidak menentukan arahnya. Lanjut contoh soal kedua. Sebuah kapal berlayar 15 mil dari pelabuhan A ke pelabuhan B pada arah 45 derajat. Nah, kalau soal yang kedua ini, menurut teman-teman, apakah dia termasuk kebesaran vektor atau kebesaran skalar? Yap, betul. Soal yang kedua ini termasuk besaran vektor. Kenapa termasuk besaran vektor? Karena pada soal tersebut menentukan nilai dan juga arahnya. Nilainya yaitu 15 mil dan arahnya yaitu 45 derajat. Soal yang ketiga yaitu luas halaman rumah Dwi adalah 70 meter persegi. Nah, gimana teman-teman? Gampang kan cara membedakan mana besaran vektor dan besaran skalar? Kita dapat membedakannya dengan ada tidaknya arah pada soal tersebut. Nah, karena materi di kelas 10 membahas tentang vektor, jadi di sini saya akan membahas tentang vektor lebih dalam lagi. Suatu vektor dapat digambarkan sebagai ruas garis berarah. Nilai atau besar vektor dinyatakan dengan panjang garis dan arahnya dinyatakan dengan tanda panah. Nah, di sini saya mempunyai salah satu contoh vektor yang paling sederhana, yaitu sebuah ruas garis yang memiliki panjang tertentu. Nah, misalnya di sini di sebelah kiri terdapat titik P dan di sebelah kanan terdapat titik Q. Apa maksud dari gambar tersebut? Nah, maksud dari gambar tersebut yaitu titik P merupakan titik pangkal vektor dan titik Q merupakan titik ujung vektor. Karena titik pangkal P dan titik ujungnya Q, maka gambar tersebut dinamakan vektor PQ. Nah, maksud dari vektor PQ yaitu vektor tersebut berawal dari titik P dan berakhir di titik Q. Nah, gimana kalau di sini ada titik A di kiri dan titik B di kanan? Gimanakah cara penyebutan dari gambar tersebut? Yap, benar. Vektor AB. Vektor AB ini artinya vektor dimulai dari titik A dan berakhir di titik B. Selain menggunakan kedua titik di ujungnya, penamaan vektor dapat juga menggunakan sebuah huruf kecil yang diberikan tanda panah di atasnya atau diberikan garis di bawahnya, atau juga bisa sebuah huruf kecil yang ditebalkan. Nah, misalnya di sini ada gambar vektor PQ. Nah, vektor PQ ini bisa diberikan penamaan lain, yaitu dengan huruf kecil. Di sini saya memakai contoh huruf A, dan diberikan tanda panah di atasnya. Jadi, dapat dibaca dengan vektor A. Gambar yang kedua, ada vektor PQ. Saya akan memberikan penamaan lain, yaitu A dengan garis di bawahnya. Yang ketiga,
yaitu vektor PQ ini bisa diberi penamaan lain dengan cara menuliskan huruf kecil, saya memakai huruf A, yang ditebalkan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ruang vektor. Nah, apa yang dimaksud dengan ruang vektor? Jadi, ruang vektor adalah struktur matematika yang dibentuk oleh sekumpulan vektor, yaitu objek yang dapat dijumlahkan dan dikalikan dengan suatu bilangan. Sebuah vektor di Rn dinyatakan oleh n bilangan terurut, yaitu vektor U sama dengan vektor U1, vektor U2, dan seterusnya sampai vektor UN. Nah, ruang vektor ini terdapat R2 dan R3. Vektor di R2 adalah vektor yang terletak di ruang dimensi 2 atau satu bidang, atau vektor yang mempunyai dua komponen, yaitu X dan Y. Sedangkan vektor di R3 adalah vektor yang terletak di ruang dimensi 3 atau satu bidang, atau vektor yang mempunyai tiga komponen, yaitu X, Y, dan Z. Selanjutnya, saya mempunyai contoh gambar vektor di R2. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini terdapat vektor yang bisa diberi nama vektor AB. Nah, vektor AB ini bisa dihitung dengan cara dari titik A ke kanan 3 satuan dan ke atas 2 satuan sampai ke titik B, maka vektor AB sama dengan 3, 2, atau bisa juga ditulis 3, 2 seperti pada contoh. Nah, di sini kalian pasti masih bingung, apa yang dimaksud ke kanan 3 satuan dan ke atas 2 satuan? Perhatikan gambar tersebut baik-baik. Apa teman-teman masih ingat gimana cara ngitung titik koordinat? Kalau misalnya ke atas, maka nilainya positif. Kalau ke bawah, nilainya negatif. Kalau ke kanan, nilainya positif. Dan kalau ke kiri, nilainya negatif. Nah, pada vektor di ruang 2, cara menghitungnya juga sama dengan cara menghitung koordinat. Nah, seperti yang kita lihat, vektor AB titik pangkalnya berada di A. Berarti vektor AB dimulai dari titik A dan berakhir pada titik B. Jadi cara menghitungnya dari A. Dari titik A kita jalan ke kanan, jalan 3 kotak. 1, 2, 3. Lalu ke atas 2 kotak. 1, 2, agar sampai ke titik B. Selanjutnya, di sini ada vektor PQ. Nah, vektor PQ ini didapat dari titik P ke kanan 1 satuan dan ke bawah 4 satuan sampai ke titik Q. Maka vektor PQ dapat ditulis dengan 1, min 4, atau dapat ditulis juga dengan 1, min 4, seperti pada video. Nah, cara menghitungnya juga sama, dari titik P, 1 kotak ke kanan, lalu ke titik Q. 1, 2, 3, 4. 4 kotak ke bawah. Ingat, jika ke bawah, maka nilainya akan negatif. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang vektor di R3. Nah, di vektor R3 ini, yaitu vektor pada ruang. Jadi, ada depan, belakang, kanan, kiri, dan atas, bawah. Nah, di sini ada garis X yang menentukan depan belakang, garis Y yang menentukan kanan dan kiri, dan garis Z yang menentukan atas dan bawah. Misalnya di sini ada vektor A sama dengan 2, 3, dan 5. Duanya ini akan berada pada sumbu X. Nah, karena duanya positif, maka dia akan berada di depan sumbu X. Selanjutnya yaitu angka 3. Angka 3 ini akan berada pada sumbu Y. Karena nilainya positif, maka dia akan terletak di kanan sumbu Y. Dan yang angka 5 akan terletak pada sumbu Z. Karena nilainya positif, maka letaknya akan berada di atas. Nah, yang pertama kita akan mencari posisi angka 2. 2 positif, maka terletak di depan sumbu X. Selanjutnya, angka 3 berada pada sumbu Y di sebelah kanan. Dan yang terakhir yaitu angka 5 berada di sumbu Z
di atas. Nah, setelah itu kita sambungkan ketiga titik ini menjadi bangunan 3 dimensi. Bisa dilihat, kita bisa membuat bentuk seperti bentuk balok. Nah, vektor A ini juga bisa ditulis dengan 2i ditambah 3j ditambah 5k. I-nya ini adalah X, J-nya adalah Y, dan K-nya adalah Z. Nah, jadi vektor A kita dapat peroleh dengan menghubungkan dari titik ujung koordinat ke ujung seperti pada video. Nah, jadi di situ adalah vektor A. Di sini saya mempunyai beberapa soal latihan yang bisa kalian coba di rumah untuk menambah pengetahuan kalian tentang vektor. Sampai di sini saja pembahasan saya tentang konsep vektor dan skalar. Maaf jika ada salah kata atau pengetikan, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. See you in the next video, bye-bye.